Ya, shalom saudaraku yang terkasih. Senang bertemu Anda sekalian. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan, ya, yang akan menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita, di mana topik pembicaraan kita atau perenungan kita saat ini adalah awasilah dirimu dan ajaranmu. Ya, kita kutip di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke 26. Kita akan melihat sama-sama. Mari sama-sama nanti kita akan belajar lebih seksama, menyimak lebih seksama supaya kita boleh mengambil juga hikmatnya, mengambil juga pelajaran dalam setiap kehidupan kita. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Apa maksudnya? Kita coba baca di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 ayat 11 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia-karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Nah, jadi saudara yang terkasih, kita perlu memahami konteks ini. Kenapa dalam topik pembicaraan kita perlu mengawasi diri dan perlu mengawasi ajaran kita. Tepat di ayat 16, kita akan memahami konteksnya. Nah, sebagai konteks di dalam momen masa prapaskah yang kita rayakan, yang kita hayati sebagai masa mengenang dan menghayati peristiwa kesengsaraan dan penderitaan Yesus. Bagaimana momennya di tempat Anda? Bagaimana Anda sekarang ya menghayati momen-momen ini? Silakan tulis di dalam kolom komentar. Pada momen ini kita diajak untuk menyangkal diri dan memikul salib sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Ya, di mana ada pernyataan maupun kalimat yang sering kita dengar waktu sekolah minggu, di mana ikuti kau saja Tuhan menjadi sebuah tekad untuk senantiasa setia mengikut Tuhan Yesus dalam setiap keadaan kita. Kenapa menjadi sebuah tekad? Karena kalau tidak menjadi sebuah tekad, di tengah jalan kita bisa berubah pikiran. Di tengah jalan kita bisa berubah, orang yang jujur, orang yang setia menjadi tidak jujur dan tidak setia. Maka harus menjadi sebuah tekad untuk senantiasa setia mengikut Tuhan Yesus. Yaitu dengan terus mengikut Tuhan Yesus, ya, kita pun berani menyangkal diri, ikut dalam kesucian, keteladanan, dan rela berkorban. Nah, melalui hal itu kita melihat dalam konteks yang kita bahas ini, keadaan di Efesus dalam konteks ini, ya, terdapat beberapa orang pengajar
Ya, isi pengajaran dan kehidupan mereka banyak diantaranya ya telah mengalami perubahan. Apa yang menjadi perubahannya? Ternyata fokus mereka tidak lagi pada Injil, melainkan bagaimana dapat menyenangkan orang-orang dengan dongeng-dongeng yang tidak berguna. Bisa teman-teman saudara membacanya di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 4, di mana itu tidak menghasilkan tertib hidup dan tidak membawa kepada iman dalam Yesus Kristus. Nah, muncul pertanyaan, mengapa Rasul Paulus menasihati Timotius untuk mengawasi diri sendiri dan ajarannya? Nah, bacaan yang kita baca tadi itu merupakan surat Paulus menasihati Timotius ya untuk mengawasi diri sendiri dan ajarannya. Kenapa? Karena pertama, agar mereka yang menjadi penatua atau diaken dan menjadi teladan di tengah-tengah jemaat yang dilayani. Ya. Kedua, supaya ajaran yang disampaikan tidak bertentangan dengan Injil. Ya. Kemudian agar Timotius tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan yang terakhir, agar setiap orang percaya senantiasa bertekun dalam ajaran yang benar, yang sesuai dengan Injil, serta menjaga tertib hidup yang memiliki karakter Kristus, supaya tidak berujung kepada kesia-siaan. Ada banyak yang mengenal Injil, tetapi kehidupan mereka berujung kepada kesia-siaan, bahkan meninggalkan Injil itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Meninggalkan Yesus Kristus dalam hidupnya. Lalu bagaimana dengan fenomena pengajaran yang ada di lingkungan gereja-gereja sekarang ini? Ataupun di dunia saat ini? Di kehidupan kita saat ini? Tidak sedikit gereja dan kehidupan orang Kristen telah mengajarkan hal yang samar bila berkaitan dengan Injil. Apa itu? Ada yang telah membuang Injil demi menyenangkan pendengarnya. Ada yang mengajarkan teologi kemakmuran. Ada yang mengajarkan berkat semata. Mungkin kita sudah banyak yang mengamati. Bisa menulis tanggapannya di kolom komentar. Bagaimana tanggapan dan pendapat Bapak Ibu Saudara terkasih? Bahkan teman-teman pemuda-pemudi. Maka kita flashback kembali. Bagaimana pemberitaan tentang salib. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 8 menjadi acuan bagi kita, di mana dikatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Maka kita pilih yang mana? Kita menjadi orang bodoh tapi binasa, atau kita menjadi orang yang diselamatkan? Maka kita anggap Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya. Seperti kitab Roma mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka pemberitaan tentang salib itu merupakan khotbah yang menunjukkan bahwa kepada kita dahulu mati oleh pelanggaran. Ya, menunjukkan bahwa kita dahulu mati oleh karena pelanggaran. Itu dituliskan dalam Kolose pasal 2 ayat 13. Maka pemberitaan tentang salib harusnya kita pahami bahwa pertama sudah dipersiapkan sebenarnya. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 30 ya tercatat bahwa dialah yang dimaksudkan ketika kukatakan kemudian daripada akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, itu ungkapan Yohanes itu. Dan kemudian kedua, dia diumumkan. Ya, 1
bagian firman Tuhan mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kemudian dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ketiga, saudara, akhirnya Tuhan Yesus dikorbankan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Saudara yang terkasih, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23, pelajaran bagi kita bahwa ada dua hal. Dimana kalau bisa kita melihat dalam ayat ini, dikatakan bahwa tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Maka kita mau di posisi mana? Mau seperti orang Yahudi atau orang-orang bukan Yahudi? Kita sebagai batu sandungan atau mau jadi orang bodoh? Tentu pilihan ada di tangan kita, dan konsekuensi itu masing-masing kita yang menerima dan merasakannya. Saudara yang terkasih, dalam Filipi pasal 2 ayat 8 berfirman bahwa dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus sangatlah patut diagungkan, patut dimuliakan, dan patut disembah. Saudara, pembahasan kita di dalam konteks yang kita baca tadi tidak jauh dari Rasul Paulus menyatakan bahwa bagi orang Kristen berita salib adalah kekuatan. Ya. Bagi orang Kristen berita salib adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan. Ya. Itu di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Bahkan dilanjutkan di ayat 21 kalau misalnya Bapak Ibu simak. Ya, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya dan memuliakan Dia sebagai Allah. Ayatnya ke-21. Jadi tidak hanya kita percaya saja kepada Yesus itu, tetapi kita harus memuliakan Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan dalam hidup kita dengan setia, ya, dengan jujur, dan menjadi saksinya dalam kehidupan kita, sehingga menyatakan kemuliaan Allah atas semuanya itu. Ya. Maka kita perlu memiliki tertib hidup, tujuan dan pengharapan sejati di dalam Tuhan Yesus sebagai pegangan, sebagai acuan, pedoman, dan dasar hidup kita supaya kita tidak mudah ya meninggalkan Yesus, bahkan pindah ke agama lain. Bagaimana? Pertama, langkahnya yang kita lakukan adalah awasilah dirimu sendiri. Ayat yang ke-16 dikatakan, ya, awasilah dirimu sendiri. Kenapa? Karena teladan hidup orang percaya haruslah mencerminkan Injil itu sendiri. Teladan hidup orang percaya haruslah mencerminkan Injil itu sendiri. Injil harus benar-benar dihidupkan oleh orang percaya. Dihidupkan maksudnya bagaimana? Dihidupkan yang dimaksudkan di sini adalah kita harus melakukan. Kita harus berpedoman pada apa kata firman Tuhan. Pada apa kata Tuhan. Bukan kita lakukan apa yang kita lakukan berpatokan pada pikiran kita, berpatokan pada apa keinginan kita. Kita belajar dari satu ungkapan atau tulisan seorang tokoh inspirasi dari India yang bernama Mahatma Gandhi. Dikatakan di sana bahwa
Jika Kristenmu itu sendiri, ya, jika Kristenmu itu seperti Kristus, maka aku akan menjadi Kristen. Sesungguhnya pernyataan ini merupakan tamparan bagi kita, saudara. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, pemuda-pemudi, sebab kita sering gagal hidup seperti Kristus. Kristus hidup. Ya, sebab kita sering gagal hidup seperti Kristus hidup. Karena kenapa? Tolok ukur setiap orang percaya harus kembali pada firman Tuhan. Ya, tolok ukur setiap orang percaya harus kembali kepada firman Tuhan. Bukan pada pikiran kita, bukan pada uang. Kalau uang sekarang menjadi segalanya atau menjadi tolok ukur bagi kita manusia, ya, kalau ada uang kemana-mana bisa beli apa-apa. Kalau ada uang bisa pergi kemana-mana, bisa makan apa aja, bahkan bisa bangun rumah semewanya, bahkan bisa punya segalanya. Salah itu, saudara. Tolok ukur kehidupan kita bukanlah berdasarkan semua hal yang ada di dalam dunia ini, melainkan harus kembali kepada firman Tuhan. Karena yang ada di dunia ini adalah fana. Hanya sementara, kita tidak bawa sampai kehidupan kekal. Jangankan kehidupan kekal, sampai kehidupan di dalam kubur. Maka yang penting dan yang harus kita terima, yang harus kita raih, yang harusnya adalah kehidupan kekekalan. Ya, kehidupan yang kekal itu artinya apa itu kehidupan yang kekal itu? Adalah keselamatan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Walaupun banyak uang, banyak harta, banyak barang-barang mewah, tetapi kalau misalnya Anda tidak memiliki keselamatan yang sejati, ya, keselamatan yang sejati itu adalah kehidupan yang masuk dalam ranah, ya, berbicara tentang sorga. Maka semuanya yang Anda punya adalah sia-sia. Maka kembali kepada firman Tuhan yang menuntun kita. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup yang dimaksud itu adalah hidup yang kekal, kehidupan yang kekal, atau dalam maksud keselamatan yang sejati. Jadi saudara, kita tidak dapat mengontrol dunia ini, tetapi kita dapat mengawasi diri agar tidak mengikuti dunia ini. Perjuangan mengawasi diri sendiri ini, ya, akan menyelamatkan kita juga. Bahkan kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ya. Kemudian langkah untuk memiliki tertib hidup, tujuan dan pengharapan sejati di dalam Tuhan Yesus. Langkah kedua adalah awasilah ajaranmu. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah ajaran atau keyakinan yang dianut oleh seseorang akan turut mempengaruhi bagaimana ia bertindak. Benar atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Jika seseorang memiliki konsep tertentu tentang Allah, maka semua aspek kehidupannya akan dipengaruhi oleh konsep tersebut. Seperti contoh, kita memiliki konsep bahwa Allah adalah kasih dan mencukupinya
dalam segala perkara. Ia akan menjalin kehidupan dengan ketenangan dan kepastian. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya konsep ya, tentang Allah bahwa ia adalah kasih, ia mampu mencukupi segala sesuatu, bahkan segala perkara dalam kehidupan kita, maka kita akan menjalani kehidupan dengan tenang, ya, memiliki pengharapan yang pasti, dan kita mampu mengajari hal itu kepada teman, sesama, keluarga, bahkan anak cucu kita ke depannya. Dan ajaran itu turun-temurun menjadi baik adanya. Sama seperti gambar di sebelah. Ya, gambar di sebelah. Ya, gambar ini. Ya. Seorang montir tidaklah menjadi montir yang profesional kalau ia tidak belajar, mendengar, mengamati ajaran dari seniornya. Maka seperti montir ini yang profesional, ya, yang kita katakan guru ini mengajari murid-muridnya, ya, harus sudah mampu memahami ajaran atau keyakinannya sendiri di dalam mengolah, mengelola, memperbaiki, bahkan membenahi mesin ini untuk diajari kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya ini dapat percaya, dapat memperbaiki, dapat membenahi, bahkan dapat, ya, memperbaiki mesin-mesin lainnya di kendaraan-kendaraan lainnya. Nah, saudara, ada relevansinya dalam kehidupan keluarga. Seperti contoh gambar di sebelah, pohon yang kelihatan akarnya. Nah, kalau kita melihat akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh berdiri atau hidupnya satu tanaman, ya kan? Jadi keluarga juga harus berakar dalam Kristus. Keluarga, Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, harus berakar dalam Kristus. Bagaimana kita berakar dalam Kristus? Ya, kita harus berpatokan pada firman Tuhan. Kita berpatokan pada Yesus. Ya, langkah pertama yaitu menjadikan firman Allah sebagai tempat, ya, tempat tinggal keluarga. Menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Kalau saya dulu tidak sering membaca Alkitab, bahkan tidak memahami Alkitab, mari kita aplikasikan, kita lakukan, laksanakan dalam keluarga kita. Membaca firman Tuhan, membaca kitab suci. Ya. Kedua, menjadikan doa sebagai kekuatan dalam keluarga. Doa itu salah satu jembatan untuk kita komunikasi dengan Tuhan. Untuk menyampaikan segala pergumulan, persoalan, keluhan kita, dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan ketiga, kita sampaikan pengalaman atau kesaksian iman kita, mulai dari para leluhur kepada anggota keluarganya. Mulai dari bapak, ya, disampaikan kepada anak, anak disampaikan kepada teman, dan itu menjadi saksi, ya, Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketiga, saudara, memiliki tertib hidup, tujuan dan pengharapan sejati di dalam Yesus Kristus, ya,
Langkahnya adalah bertekunlah dalam semuanya itu. Ya, ayat yang ke-16 kata, seorang bapak-bapak yang memanen sawit dengan buah yang sangat besar dan subur dan bagus, maka diperlukan ketekunan. Ya, poin ketiga ini adalah semuanya itu. Kenapa harus ketekunan adalah konsistensi dalam bersikap. Orang yang tekun akan terus berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan yang baik dari hari ke hari hingga akhirnya mencapai tujuan yang dirindukan. Ya. Dalam konteks yang kita bahas, Rasul Paulus meminta Timotius untuk bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, untuk membangun dirinya sendiri dan mengajar. Ayat 13. Ya. Apa yang didapat oleh Rasul Paulus ketika ia bertekun membaca kitab suci, bertekun untuk mengikut ya panggilannya untuk melayani Tuhan, yaitu ia dapat menulis dan diberi kesempatan oleh Tuhan dan dipercaya oleh orang-orang percaya. Dia menulis 13 surat. Ya, ada 13 surat yang ditulis olehnya. Tentu apa yang kita dapat ketika kita bertekun selama ini? Itu adalah pengalaman iman kita masing-masing pribadi. Ya, sebagaimana firman Tuhan yang bersabda bahwa sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Saudara terkasih, Tuhan kita, Yesus Kristus, ia telah menebus dosa kita. Maut telah dikalahkan, tidak berkuasa atas kita ketika kita berpegang pada Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita jauh, maka maut akan sewenang-wenangnya memerintah atas hidup kita. Maka pilih yang mana? Tulis di kolom komentar. Sebagai penutup saudara yang terkasih, berita tentang salib adalah sarana yang Allah telah persiapkan, yang telah Allah umumkan, yang telah dikorbankan, ya, guna untuk menyelamatkan manusia yang dahulu telah mati oleh pelanggaran dosa. Tadi dikatakan bahwa berita tentang salib merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi Allah, salib atau Injil merupakan kekuatan Allah, hikmat Allah yang tertinggi dan yang menyelamatkan. Saudara, kehidupan kita ini memang banyak persoalan, banyak pergumulan, bahkan banyak pengaruh-pengaruh yang mengakibatkan fatal dalam hidup kita, mengakibatkan kita meninggalkan keyakinan kita, meninggalkan agama kita, meninggalkan Yesus Kristus. Ingat, ya, maka berita keselamatan itu telah dipercayakan Allah kepada setiap kita orang percaya. Allah sangat merindukan bahwa setiap orang yang percaya dapat mengawasi diri sendiri serta ajaran yang diterimanya. Ya, ingat saudara, supaya berita Injil dapat diteruskan kepada generasi berikut hingga kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.